Mungkin terdengar paradoks, namun ajaran Stoik kuno membongkar misteri yang melampaui batas rasa logika modern kita. Dalam beberapa saat, saya akan membuka tabir mengenai alasan sebenarnya mengapa kekuatan sejati timbul dari kemampuan kita untuk merangkul ketidaksempurnaan, kesederhanaan, dan ketabahan. Bagaimana jika saya sampaikan bahwa emosi dapat dijadikan pilihan, bukan takdir? Segera siapkan diri untuk perjalanan pencerahan yang akan merubah perspektif Anda dan membuka pintu menuju jalan transformasi pribadi yang mengejutkan. Ikutilah kami dan temukan betapa kearifan kuno mereka dapat menjadi kunci menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Bergabunglah bersama kami dan lihatlah betapa bijaksananya warisan Stoikisme dapat membuka pintu ke kehidupan yang lebih kaya makna mulai dari saat ini. Ke-1, penerimaan ketidakkekalan. Seneca, salah satu tokoh besar dalam aliran Stoicisme, mengajarkan kita pelajaran mendalam dengan ungkapannya, tidak ada yang kita miliki selain waktu. Pernyataan ini membawa kita pada inti penerimaan akan kefanaan. Memahami sifat sementara dari segala sesuatu adalah hal penting dalam perjalanan Stoicisme. Mulai dari sukacita hingga duka, dari harta benda kita hingga hubungan kita, semuanya bersifat sementara. Kesadaran akan hal ini seharusnya tidak membuat kita putus asa. Sebaliknya, hal ini seharusnya menjadi sumber pembebasan dan dorongan untuk bertindak. Menerima ketidakkekalan bukan berarti menyerah, melainkan panggilan untuk hidup lebih baik secara sadar dan sengaja. Dengan menyadari bahwa setiap momen bersifat sementara, kita didorong untuk menghargai saat ini dan hidup sepenuhnya setiap detik. Ini bukan tentang menyerah di hadapan tantangan perubahan yang pasti, melainkan tentang merangkul kelancaran hidup, menemukan kedamaian dalam kefanaan, dan mencari makna dalam hal-hal yang abadi, seperti tindakan kita, nilai-nilai kita, dan pertumbuhan batin kita. Maka itu, dalam merenungkan ketidakkekalan, kita dibimbing menuju kehidupan dengan kehadiran yang lebih besar dan tujuan. Kita tidak melekat pada apa yang sudah ditakdirkan untuk berubah, tetapi kita menemukan kebebasan dalam penerimaan. Penerimaan ketidakkekalan memungkinkan kita untuk bertindak dengan keaslian yang lebih besar dan keberanian. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan tindakan dan sikap kita sendiri dalam menghadapi gelombang perubahan. Secara singkat, penerimaan ketidakkekalan adalah alat Stoik yang ampuh untuk penemuan kembali diri. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tajam pada saat ini, menghargai waktu yang kita miliki, dan bertindak dengan niat dan kebijaksanaan. Ini adalah pengingat bahwa, meskipun tidak ada yang permanen, setiap momen menawarkan peluang unik untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tertinggi kita dan memberikan dampak positif bagi dunia. Kedua, kemandirian emosional. Hikmah Epictetus, salah satu filsuf Stoik paling berpengaruh, sungguh meresap dalam konsep kemandirian emosional. Pernyataannya, kita tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh cara kita memandangnya, menjadi dasar membangun semangat Stoik yang tangguh. Prinsip ini mengajarkan bahwa emosi, pada dasarnya, adalah reaksi internal yang dibentuk oleh persepsi dan penilaian terhadap peristiwa eksternal, bukan oleh peristiwa itu sendiri. Kemandirian emosional, oleh karena itu, adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi tersebut. Jauh dari menjadi tanda ketidakpekaan atau ketidakpedulian, ini menandakan kekuatan batin. Ini mengakui bahwa, meskipun kita tidak dapat mengontrol peristiwa eksternal, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita menginterpretasi dan meresponsnya. Ini adalah hakikat dari kebebasan emosional, kemampuan untuk menemukan ketenangan, bukan karena tidak adanya masalah, tetapi oleh cara kita memilih untuk menghadapinya. Pengembangan kemandirian emosional melibatkan latihan terus-menerus dalam introspeksi dan kesadaran diri. Ini adalah proses menantang reaksi otomatis kita dan belajar merespons dengan cara yang lebih terencana dan rasional. Ini tidak berarti menekan atau menyangkal emosi, tetapi lebih kepada memahami, menerima, dan kemudian membimbingnya secara produktif. Dengan berlatih kemandirian emosional, kita mengambil sikap seimbang dan kontrol di tengah kesulitan. Kita menjadi lebih dapat beradaptasi, memiliki kemampuan menghadapi tantangan dengan jelas dan tekad. Keterampilan ini sangat penting tidak hanya untuk kesejahteraan pribadi, tetapi juga untuk membentuk hubungan yang lebih sehat dan konstruktif dengan orang lain. Dengan demikian, kemandirian emosional adalah jalan menuju kebebasan sejati. Dengan mengendalikan emosi, pintu terbuka untuk hidup dengan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan ketangguhan yang lebih besar.
Epictetus menunjukkan bahwa kekuatan membentuk pengalaman hidup pada akhirnya berada di tangan kita. Dengan mempraktikkan dan memupuk kemandirian ini, kita mengubah diri menjadi individu yang lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih sadar. Penting untuk diingat. Jika Anda menemukan nilai dalam konten kami, jangan ragu untuk meninggalkan komentar, memberi like, dan berlangganan, karena ini membantu channel kami mencapai lebih banyak orang. Terima kasih. Ketiga, kebajikan sebagai kebaikan utama. Pada dasarnya, Stoikisme meyakini sepenuh hati bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal baik yang sejati, menjadi cahaya yang menerangi jalan bahkan di tengah badai kehidupan yang paling gelap. Bagi para Stoik, kebajikan melampaui kekayaan materi, status sosial, atau kesenangan sesaat. Ini adalah usaha terus-menerus untuk bertindak dengan kehormatan, keadilan, dan integritas, tanpa memandang keadaan eksternal. Kebajikan Stoik bukanlah sekadar konsep, ini adalah praktik hidup, suatu kewajiban harian untuk mencapai keunggulan moral. Ini tercermin dalam setiap pilihan yang kita buat, dalam setiap tindakan yang kita ambil. Bertindak secara berbajikan berarti melaksanakan yang benar, bukan karena akan mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman, tetapi karena itu merupakan inti dari kehidupan yang baik. Dalam konteks ini, kebajikan lebih dari sekadar ide moral, ini adalah jalur menuju kebebasan sejati. Dengan memegang teguh pada kebajikan, kita membebaskan diri dari belenggu keinginan yang tidak teratur dan emosi irasional. Kita menemukan kekokohan dalam diri sendiri, tanpa tergantung pada pandangan atau tindakan orang lain. Seperti mercusuar di kegelapan, kebajikan membimbing kita, menjaga kita tetap mantap dan fokus, bahkan ketika gelombang kesulitan mengancam untuk mengalihkan kita dari jalur. Praktik kebajikan melibatkan aspek keaslian dan tanggung jawab pribadi. Ini memerlukan keberanian untuk menghadapi kelemahan diri dan kekuatan untuk terus-menerus meningkatkan diri. Setiap momen menjadi kesempatan untuk bertindak sesuai dengan standar karakter tertinggi. Dan dalam setiap keputusan berbajikan, kita memperkuat karakter kita, membentuk takdir kita, dan memberikan dampak positif pada dunia sekitar. Oleh karena itu, bagi para Stoik, kebajikan bukan hanya kebaikan, itu adalah inti dari kehidupan yang berarti dan memuaskan. Dengan membudayakannya, kita mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih lengkap dan berprestasi. Keempat, refleksi setiap hari. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, menawarkan nasihat abadi, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pemikiranmu. Maksim Stoik ini menekankan pentingnya merenung setiap hari sebagai langkah menuju perbaikan diri dan pemenuhan pribadi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mudah terbawa oleh aliran pemikiran otomatis dan reaksi impulsif. Namun, praktik merenung setiap hari mengajak kita untuk berhenti sejenak, mengamati, dan menilai arah hidup kita dengan pikiran introspektif dan kritis. Meluangkan waktu setiap hari untuk mempertimbangkan tindakan, pemikiran, dan emosi kita bukan hanya latihan kesadaran diri, ini adalah tindakan transformasi diri. Melalui refleksi, kita menjadi lebih sadar akan pola kebiasaan kita, kelebihan, dan kekurangan kita, serta kebajikan dan keburukan kita. Praktik ini memungkinkan kita untuk meragukan keyakinan dan nilai-nilai kita, mengevaluasi keabsahan pembenaran kita, dan menyelaraskan tindakan kita dengan prinsip-prinsip tertinggi kita. Refleksi harian juga berfungsi sebagai penangkal impulsivitas dan kelalaian. Ini membantu kita membentuk ketenangan, merespons situasi dengan keseimbangan dan kebijaksanaan, bukan merespons secara insting atau emosional. Sebagaimana cermin yang mengungkapkan keindahan dan kekurangan, praktik ini menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang mungkin kita menjadi. Lebih dari itu, refleksi harian adalah alat kuat untuk pertumbuhan pribadi. Ini merangsang kerendahan hati dan keterbukaan untuk belajar dari kesalahan, juga rasa syukur dan penghargaan terhadap berkah kehidupan. Dengan latihan yang teratur, kita mulai melihat perubahan yang signifikan dalam pandangan dan perilaku kita, membawa kita ke kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. Dengan demikian, refleksi harian bukan hanya kebiasaan Stoik, ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Dengan mendengarkan nasihat Marcus Aurelius dan memberikan waktu untuk merenung secara sadar, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pemikiran kita, tetapi juga memperkaya kualitas hidup kita. Ini adalah undangan untuk hidup lebih sengaja, sadar, dan bermartabat.
Kelima, penguasaan atas respons. Salah satu prinsip terkuat dalam stoicis adalah pemahaman bahwa, meskipun peristiwa eksternal berada di luar kendali kita, kita memiliki total penguasaan atas cara kita memilih untuk meresponsnya. Dasar ini sangat vital dalam mengembangkan kekuatan batin yang tak tergoyahkan dan ketenangan yang tetap utuh di hadapan perubahan-perubahan kehidupan. Kemampuan mengendalikan reaksi kita adalah kebiasaan yang tumbuh melalui latihan dan dedikasi. Ketika dihadapkan pada situasi sulit, kecenderungan alami mungkin adalah merespons dengan frustrasi, kemarahan, atau keputusasaan. Namun, stoicis mengajarkan kita untuk berhenti, mengambil napas dalam-dalam, dan mengevaluasi situasi dengan objektivitas dan ketenangan. Ini bukan berarti menekan emosi atau bersikap acuh, melainkan belajar untuk tidak terbawa reaksi impulsif. Menenangkan pikiran dan merespons dengan seimbang dan rasional terhadap peristiwa yang tak terduga adalah latihan kebijaksanaan dan penguasaan diri. Dengan berlatih penguasaan atas respons, kita menjadi kurang rentan terhadap gejolak eksternal dan lebih terakar pada kekuatan batin kita sendiri. Ini memungkinkan kita membuat keputusan yang lebih dipertimbangkan, bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, dan menjaga ketenangan batin, bahkan di tengah kekacauan. Selain itu, penguasaan atas respons memiliki dampak mendalam pada kesejahteraan dan hubungan antar pribadi kita. Ketika kita merespons situasi dengan ketenangan dan pengertian, kita menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kita menjadi contoh stabilitas dan kepercayaan, memberi dampak positif pada orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penguasaan atas respons bukan hanya kebiasaan stoik, ini adalah alat penting untuk menavigasi kompleksitas kehidupan. Mengembangkannya berarti bekerja menuju kehidupan yang lebih seimbang, sadar, dan harmonis. Dengan melatih penguasaan ini, kita menciptakan diri kita sendiri sebagai manusia yang lebih tangguh, bijaksana, dan tenang, mampu menghadapi tantangan dengan elegan dan kekuatan batin. Keenam, fokus pada usaha, bukan hasil. Kebijaksanaan Epictetus membawa kita pada perspektif transformatif, jangan mencari agar hal-hal terjadi sesuai dengan keinginanmu, sebaliknya, berharaplah bahwa apa yang terjadi sesuai dengan caranya, dan kamu akan mengalir dengan baik. Ajaran stoik ini menekankan pentingnya mengkonsentrasikan energi kita pada usaha dan dedikasi, bukannya terlalu memikirkan hasil. Dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi ketidakpastian peristiwa. Sebanyak kita merencanakan dan bercita-cita, hasil akhir seringkali melepas kendali kita. Realitas ini dapat menjadi sumber frustrasi dan kecemasan jika kepuasan kita bergantung sepenuhnya pada hasil yang dicapai. Stoicis, di sisi lain, mendorong kita untuk mendefinisikan ulang persepsi kita tentang kesuksesan dan kegagalan, fokus pada apa yang benar-benar dalam jangkauan kita, usaha dan sikap kita. Kekuatan sejati, menurut filosofi ini, terletak pada kualitas dan intensitas usaha yang kita terapkan pada tindakan kita. Ini melibatkan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, tanpa memperdulikan jaminan kesuksesan atau pengakuan. Dengan fokus pada proses, kerja keras, dan ketekunan, kita membudayakan rasa tujuan dan kepuasan yang tidak tergoyahkan oleh kehendak takdir. Kebiasaan stoik ini untuk fokus pada usaha dan bukan hasil adalah jalan menuju kebebasan batin. Ini membebaskan kita dari kegelisahan ketidakpastian dan ketakutan akan kegagalan. Ketika kita menerima bahwa hasil akhir mungkin tidak selalu sesuai keinginan kita, tetapi tetap memberikan yang terbaik, kita mencapai keadaan ketenangan dan kepuasan. Selain itu, dengan menghargai usaha itu sendiri, kita terus belajar, tumbuh, dan berkembang. Setiap langkah dalam perjalanan menjadi berharga, setiap tantangan menjadi kesempatan untuk memperkuat karakter dan keterampilan kita. Oleh karena itu, fokus pada usaha dan bukan pada hasil adalah mengadopsi pandangan hidup stoik yang menilai tindakan sadar dan bermakna di atas buah-buahan yang tidak pasti di masa depan. Epictetus mengingatkan kita bahwa, dengan merangkul peristiwa sebagaimana adanya, kita mengalir dengan kehidupan, bukan melawan arusnya. Dalam aliran ini, kita menemukan tidak hanya kedamaian, tetapi juga kekuatan sejati untuk mengubah diri kita dan dunia di sekitar kita. Ketujuh, empati dan pemahaman universal. Pada inti stoicisme, terdapat konsep pengakuan persaudaraan universal, menyadari koneksi intrinsik yang kita miliki dengan seluruh umat manusia.
Filosofi ini mendorong kita untuk memupuk empati dan pemahaman universal, melihat melampaui batasan individu dan mengakui kemanusiaan bersama yang menyatukan kita. Dalam konteks Stoik, empati jauh lebih dari sekadar kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu adalah pemahaman mendalam bahwa, meskipun pengalaman individu kita unik, emosi dan tantangan yang kita hadapi bersifat universal. Dengan mempraktikkan empati, kita membuka diri untuk benar-benar memahami orang lain, tidak hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif orang lain, dan mendekati setiap individu dengan sikap kasih dan penghormatan. Selain itu, pemahaman universal Stoik membimbing kita untuk menyadari bahwa setiap individu adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kita semua adalah penduduk dari satu dunia, anggota dari satu komunitas manusia. Perspektif ini membantu kita melampaui prasangka dan penilaian dangkal, mendorong pencarian kesamaan dan harmoni. Dengan mengembangkan empati dan pemahaman universal, kita menjadi lebih terbuka, toleran, dan damai. Sifat-sifat ini sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan masyarakat yang lebih adil dan setara. Empati adalah kunci untuk koneksi manusiawi yang sejati, sementara pemahaman universal membuka jalan bagi hidup berdampingan yang damai dan kolaboratif. Oleh karena itu, praktik empati dan pemahaman universal adalah unsur sentral dalam Stoicisme, mencerminkan visinya tentang dunia yang bersatu melalui pemahaman dan perhatian bersama. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya memperkaya kehidupan pribadi kita, tetapi juga memberikan kontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Ini mengingatkan kita bahwa, meskipun perbedaan kita berbagi takdir bersama dan memiliki tanggung jawab satu sama lain. Kedelapan, ketangguhan di hadapan kesulitan. Di hati Stoicisme terletak pemahaman mendalam tentang sifat kesulitan. Seneca, salah satu filsuf Stoik yang paling terkenal, dengan jelas menyatakan pandangan ini, kesulitan memperkuat pikiran, seperti halnya kerja memperkuat tubuh. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Stoik bahwa kesulitan bukanlah sekadar rintangan yang harus dihindari, tetapi peluang berharga untuk pertumbuhan dan penguatan pribadi. Oleh karena itu, ketangguhan di hadapan kesulitan adalah salah satu pilar sentral Stoicisme. Menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan tekad bukan hanya masalah kelangsungan hidup, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan kekuatan batin, kebijaksanaan, dan karakter. Stois memahami bahwa, meskipun kita tidak dapat mengontrol peristiwa eksternal, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Pandangan ini mengubah cara kita menyikapi kesulitan. Bukan melihatnya sebagai malapetaka atau ketidakadilan, melainkan sebagai pelajaran, sebagai tempat yang membentuk ketangguhan dan tekad kita. Setiap tantangan menjadi undangan untuk berlatih kebajikan seperti kesabaran, ketekunan, dan keberanian. Lebih dari itu, ketangguhan di hadapan kesulitan bukanlah latihan yang dilakukan sendiri. Ini mengajarkan kita untuk mencari dukungan dari orang lain dan memberikan dukungan sebagai balasan, memperkuat ikatan solidaritas dan kasih sayang. Dalam menghadapi kesulitan, kita belajar tidak hanya tentang kemampuan kita sendiri, tetapi juga tentang nilai komunitas dan dukungan saling menyaling. Praktik ketangguhan Stoik mendorong kita untuk menghadapi kesulitan dengan sikap penerimaan dan pembelajaran. Bukan bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tetapi, apa yang bisa ini ajarkan padaku? Perubahan perspektif ini sangat kuat dan transformatif. Oleh karena itu, ketangguhan di hadapan kesulitan, menurut Stoicisme, adalah cara untuk merangkul kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Ini adalah pengakuan bahwa, sama seperti baja ditempa dalam api, kekuatan dan karakter kita diformat dalam api tantangan yang kita hadapi. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita tidak hanya bertahan dari badai kehidupan, tetapi muncul dari situ lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang masa depan bawa. Kesembilan, kesederhanaan hidup. Pada inti filsafat Stoik terdapat apresiasi terhadap kesederhanaan. Hidup yang tidak rumit, berfokus pada yang esensial, dilihat tidak hanya sebagai jalan menuju ketenangan, tetapi juga sebagai sarana pembebasan pikiran dan jiwa. Dengan menghilangkan yang berlebihan, yang tidak perlu dan seringkali menjadi beban, kita memberikan ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting, nilai-nilai kita, hubungan kita, pertumbuhan pribadi kita, dan kontribusi kita kepada dunia. Kesederhanaan hidup yang dianjurkan oleh Stoicisme melampaui sekadar pengurangan kepemilikan materi.
Ini adalah keadaan pikiran, pendekatan sadar terhadap hidup yang berusaha menghilangkan kelebihan dan kompleksitas yang tidak perlu dalam segala bentuknya. Ini termasuk menyederhanakan rutinitas kita, keputusan kita, dan bahkan pikiran dan emosi kita. Dengan mengurangi kebisingan eksternal dan internal, kita mendapatkan kejelasan, fokus, dan ketenangan. Pengejaran kesederhanaan ini bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Ketika kita tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang bersifat sekunder, kita dapat fokus pada apa yang benar-benar membawa kepuasan dan tujuan hidup kita. Ini mungkin berarti lebih banyak waktu dan energi yang dipersembahkan untuk hubungan personal, terlibat dalam kegiatan yang menyuburkan jiwa, atau memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Lebih dari itu, kesederhanaan hidup adalah obat untuk materialisme dan konsumerisme yang sering mendominasi masyarakat modern. Dengan puas dengan lebih sedikit, kita menemukan sumber kepuasan dan rasa syukur yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Kita menemukan bahwa kekayaan sejati terletak pada kualitas pengalaman dan hubungan kita, bukan pada jumlah kepemilikan kita. Oleh karena itu, kesederhanaan hidup, menurut pandangan Stoik, adalah pilihan sadar untuk eksistensi yang kurang rumit, lebih otentik, dan lebih sejalan dengan nilai-nilai terdalam kita. Dengan mengadopsi gaya hidup ini, kita tidak hanya membebaskan pikiran dan jiwa kita, tetapi juga membuka diri kita untuk pengalaman hidup yang lebih kaya, lebih fokus, dan pada akhirnya lebih memuaskan. Kesepuluh, apresiasi terhadap alam dan semesta. Filosofi Stoik mendorong rasa hormat dan kagum yang mendalam terhadap keindahan alam dan kosmos yang melingkupi kita. Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan terhadap kecantikan dan misteri yang meliputi dunia alam dan semesta, tetapi juga sebagai pengingat akan keberadaan kita yang kecil dalam kerangka besar segala hal. Merenungkan alam dan kosmos mengundang refleksi tentang posisi kita dalam alam semesta, mendorong perspektif rendah hati dan kagum terhadap kehidupan. Praktik menghargai alam dan semesta ini memiliki beberapa tujuan dalam pemikiran Stoik. Pertama, ini merupakan latihan kesederhanaan. Dengan mengakui besarnya kosmos dan kompleksitas alam, kita diingatkan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pandangan ini membantu kita menjaga masalah dan kekhawatiran kita dalam perspektif, mengurangi kecenderungan untuk mengoverestimate pentingnya kesulitan pribadi kita. Selain itu, kontemplasi terhadap alam dan kosmos adalah sumber keajaiban dan inspirasi. Keindahan dan kompleksitas dunia alam dapat menjadi sumber kegembiraan dan kekaguman, menyuburkan jiwa kita dan mengangkat semangat kita. Penghargaan ini membawa kita ke hubungan yang lebih besar dengan dunia di sekitar kita dan mendorong kita untuk hidup dengan lebih sadar dan harmonis dengan lingkungan. Apresiasi Stoik terhadap alam dan semesta juga mengingatkan kita pada tatanan alamiah, di mana kita adalah bagian daripadanya. Kesadaran ini dapat membantu kita menerima perubahan dan siklus hidup dengan lebih tenang dan memahami peran kita sebagai penjaga yang bertanggung jawab terhadap dunia tempat kita tinggal. Oleh karena itu, praktik menghargai alam dan semesta adalah cara yang kuat untuk membudidayakan rasa syukur, kesederhanaan, dan kagum terhadap hidup. Ini adalah undangan untuk melambat, mengamati, dan merenung, mengakui ketidakberartian kita dan koneksi intrinsik kita dengan segala sesuatu yang ada. Penghargaan ini tidak hanya memperkaya pengalaman hidup kita tetapi juga menginspirasi kita untuk hidup lebih penuh, sadar, dan dengan penuh hormat terhadap dunia di sekitar kita. Ke-11, disiplin persepsi. Disiplin persepsi adalah kebiasaan Stoik yang esensial yang melibatkan pelatihan sadar dan sengaja dalam cara kita menginterpretasikan dan memahami dunia di sekitar kita. Terinspirasi oleh gagasan kuat Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadap mereka. Praktik ini berfokus pada mengevaluasi kembali dan merangkai ulang persepsi kita yang biasa. Ini menantang kita untuk melihat melampaui penampilan permukaan dan memahami kenyataan dengan cara yang lebih dalam dan bermakna. Dengan mengadopsi disiplin persepsi, kita belajar melihat situasi bukan sebagai intrinsik baik atau buruk, tetapi sebagai peluang berharga untuk melatih dan memperkuat kebajikan kita. Pergeseran perspektif ini mengubah pengalaman kita terhadap hidup. Tantangan, bukannya menjadi hambatan yang menjengkelkan, menjadi peluang untuk menunjukkan keberanian, kesabaran, ketangguhan, dan kebijaksanaan. Ketidakberuntungan bukan lagi sumber kekecewaan, melainkan sarana untuk memperkuat karakter dan tumbuh dalam pemahaman.
Kebiasaan stoik ini tidak hanya mengajarkan kita mendekati kesulitan dengan pikiran yang lebih konstruktif tetapi juga untuk menemukan makna dan pembelajaran dalam setiap pengalaman, tak peduli seberapa sepele atau menantangnya itu. Alih-alih bereaksi secara otomatis dengan frustrasi atau kekecewaan terhadap kemunduran, kita didorong untuk berhenti, merenung, dan memilih respons yang sejalan dengan nilai-nilai tertinggi kita. Disiplin persepsi, oleh karena itu, adalah jalan menuju kebebasan emosional dan intelektual yang lebih besar. Dengan menjadi penguasa persepsi kita mendapatkan kendali atas pengalaman internal kita, membebaskan diri kita dari reaksi otomatis dan emosi negatif yang tidak perlu. Praktik ini memungkinkan kita untuk hidup lebih sepenuhnya dan sadar, memberikan ruang bagi keberadaan yang lebih tentram, seimbang, dan memuaskan. Secara ringkas, disiplin persepsi adalah undangan untuk melihat dunia tidak hanya dengan mata kita tetapi dengan kebijaksanaan. Ini adalah panggilan untuk mengubah pengalaman kita terhadap kenyataan, merangkul setiap momen sebagai kesempatan untuk membudidayakan kebajikan, mendapatkan kebijaksanaan, dan memperkuat karakter kita. Dengan mengadopsi kebiasaan stoik ini, kita membuka diri kepada kehidupan yang lebih jelas, penuh tujuan, dan memuaskan. Sebagai kesimpulan perjalanan kita hari ini, ingatlah, apa yang telah Anda pelajari di sini hanya awal. Untuk menyelami lebih dalam ke dalam jalur kebijaksanaan dan transformasi ini, berlangganan channel dan aktifkan pemberitahuan. Setiap video adalah kesempatan baru untuk tumbuh. Bagikan pengalaman Anda di komentar, tinggalkan suka Anda, dan bagikan video ini. Tindakan Anda mungkin menjadi percikan yang menyala perjalanan orang lain. Bergabunglah dengan kami dalam pengejaran terus-menerus kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Wawasan besar Anda berikutnya bisa jadi ada di video kami berikutnya.